Ternyata petani itu kalau kita katakan susah ya emang susah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman sub online, di pagi yang mendung dan gerimis ini, sub online kembali mengadakan sub online podcast. Sudah lama kita agak mengadakan sub online podcast karena satu dua hal, dan alhamdulillah pada hari ini video ini direkam pada tanggal 31 Desember, penutup tahun 2022. Kita akan mengundang bintang tamu yang spesial. Karena kenapa saya katakan spesial? Karena bintang tamu kita ini merupakan seorang yang statusnya tuh jarang orang nggak mau seperti orang ini. Wah, bulet ya, pokoknya emang ini bulet emang. Oke, kita tampilkan bintang tamu kita pagi ini, Imam Mahmudin. Gimana bro kabarnya? Alhamdulillah sehat bro. Sehat. Gimana kontennya? Alhamdulillah. Udah bro, sampai bro. Teman-teman sub online, tadi saya belum memperkenalkan secara jelas apa. Saya hanya bilang bulat. Yang jelas beliau ini adalah seorang petani ya. Ya, jadi pagi ini kita akan membahas sukacita, duka cita, susah senangnya menjadi seorang petani, dan seluk-beluknya, dan bagaimana menghadapi dunia pertanian pada zaman ini. Gitu bro ya? Oke siap bro. Imam Mahmudin, rumahnya mana bro? Ya rumahnya ada dua bro. Ada sekarang dua. ada dua. Di mana aja? Kalau aslinya di Desa Karangsono, Kecamatan Dender bro. Oh. Lebih tepatnya di Dukung Putuk. Oh. Ya. Satunya? Kalau satunya di Desa Kedaton, Kecamatan Kapas. Dari pembukaannya teman-teman bisa menyimpulkan secara kasar ya, petani itu luar biasa, bahkan bisa punya dua rumah. Makanya teman-teman jangan apa ya, jangan berpikir alah petani apa ini petani ya, dari postur tubuhnya subur ya. Oke ya, jadi kenapa saya tidak terlalu banyak memperkenalkan jenengan, karena ya saya yakin teman-teman sudah familiar sama Bro Mudin kan. Nah kan gitu kan. Jadi ya Bro Mudin itu juga anggota sub online. Nah, cuman kan emang beliau itu petani. Nah, makanya saya berkenan untuk apa ya, ngobrol sama beliau untuk ngasih ilmu pada teman-teman tentang kepertanian. Nah, gitu bro ya. Luar biasa. Tanda kutipnya sepengetahuan saya loh ya. Oh iya, sepengetahuan Bro Mudin. Petani milenial bro. Iya, petani milenial. Oke, saya akan mengawali dengan pertanyaan gini. Bro, enak nggak jadi petani? Enak nggak jadi petani bro? Ya alhamdulillah, semua pekerjaan pasti ada enak ada nggak enaknya. Kalau menurut saya pribadi enak bro. Enak ya. Nanti kita jabarkan enaknya dalam hal apa, nggak enaknya dalam hal apa. Tapi secara umum menurut sampean enak. Enak. Nah, oke. Sampean itu setuju nggak kalau dikatakan sebagai petani? Kalau di bahasa pertanian bro ya, yang saya tahu itu kalau kita dikatakan dengan petani itu berarti dengan mempunyai lahan yang luas, yang banyak. Itu baru bisa dikatakan petani kata-katanya. Tapi kalau kita punya lahan sedikit itu lebih ke buruh tani. Oh, jadi gitu ya. Jadi Ya. kalau punya lahan sedikit Itu namanya, sepengetahuan saya lah ya. ya disclaimer ya, yang kita omongkan di sini ya sebatas pengetahuan Bro Mudin ya. Jadi ya kalau ada satu yang kurang pas ya silakan
tulis di kolom komentar. Koreksi aja nggak apa, gitu bro. Ya betul. Ya. Jadi sepengetahuan jenengan tuh kalau orang tuh punya lahan luas itu baru namanya petani. Iya. Kalau lahannya sempit atau bahkan nggak punya tapi dia kerja di satu namanya buruh tani. Masih buruh tani. Oh gitu. Kalau Bro di sendiri? Ya kita masih buruh tani. Masa? Ya, oh gitu ya. Awas. Kita sebut aja buruh tani aja dulu. Buruh tani ya. Jadi, oh gitu ya. Ngomong-ngomong sejak kapan Bro mungkin berkecimpung di pertanian itu? Kalau ikut berkecimpung di pertanian dari kecil. Sejak kecil. Sejak kecil, karena apa? Background orang tua saya kan ya seorang petani gitu loh. Kita ngomong jangan burah, kita petani aja lah. Ya petani, oh, kok petani aja. Kaitannya gimana kok? Nah, petani, you know. Background orang tua saya itu petani dan nyambi wirausaha. Oh gitu ya. Makanya kenapa saya juga ikut berkecimpung dalam bertani, karena apa? Dari cikal bakal saya, baik dari pendidikan, makan, dan fasilitas kendaraan rumah itu kan pun dari hasil petani, bro. Oh gitu ya. Jadi bapak yang petani ya. Ya. Dan sejak kecil kemudian sudah ya akhirnya kan karena bapak petani sejak kecil ikut ke sawah gitu ya. Ikut ke sawah gitu. Jadi sudah sejak kecil sudah merasakan enaknya bermain di sawah ya, gitu betul, ya. Betul, sehingga terbawa sampai sekarang gitu ya. Jadi gitu ya. Oke ya, jadi kita sepakat kita pakai istilah petani aja ya. Petani aja. Bisa pakai buruh tani ya. Ya meskipun memang ada sih istilah petani, buruh tani seperti yang ya itu kan untuk disclaimer kita kan untuk pembahasannya. Jadi sejak kecil bro ya, apa menjadi petani gitu sejak kecil ya, karena emang dari keluarga petani gitu ya. Betul. Alhamdulillah. Gini bro ya, ini maaf ya. Beberapa kisah atau yang saya dengar dari teman-teman atau siapa tuh seringkali mereka ngomong seperti ini. Wes sing tok sawah bapak wae, kamu nggak usah terusno mengene bapak rekoso wis golek mungkin kutha jadi apa. Bahasa Indonesianya, nak, kamu nggak usah terus buat jadi petani, kamu kerja di kota aja jadi pegawai jadi apa. Karena jadi petani itu nggak enak, sengsara. Itu kalau menurut Bro Mudin gimana tentang nasihat seperti itu dari orang tua ke anaknya? Ya namanya orang tua itu pasti menginginkan anaknya kan pasti lebih baik dari beliaunya, apalagi beliaunya kan sudah merasakan ya antara pahit manisnya tentang menjadi petani. Ya kalau kita kita lihat seorang petani itu kan pekerjaannya kan di lahan. Di lahan terus kalau panas kepanasan, ya kan? Kalau hujan pasti kehujanan. Nah, ketika kita melakukan pertanian, itu pasti akan merasakan emang sorone bertani seperti itu, bro. Memang ada waktu itu panas ya panas, kalau hujan kehujanan, apalagi kalau kena hama. Ya, makanya kenapa banyak orang dulu bilang kayak penggawean yang kotor, yang golek penggawean sing luwih kok nani. Kenapa? Orang tua kan sudah merasakan. Ternyata petani itu kalau kita katakan susah ya emang susah. Ternyata petani itu kalau kita katakan susah ya emang susah. Ternyata petani itu kalau kita katakan susah ya emang susah. Soalnya juga berat gitu loh. Kalau kita dulu sebelum ada, kalau sekarang kan lebih modern ya, ada traktor, ada diesel untuk perairan. Kalau dulu kan enggak. Kebanyakan yang ngomong gitu biasanya kan orang-orang dulu. Dulu kan kalau lahan masih pakai arit. Kalau sekarang kan sudah ada alat, kan lebih mudah. Kalau dulu untuk mengolah tanah kan pakai pacul. Kalau sekarang kan sudah ada traktor. Nah, kalau dulu petani itu kebanyakan nunggu air hujan dulu baru bisa bertanam. Kemungkinan kalau dulu sejarah petani itu kan kadang kita panen itu cuma 1 kali, bro, dalam setahun. Karena apa? Kita nunggu air hujan. Kalau sekarang itu kan kita ada diesel untuk air.
Oh gitu Ya itu dipermudah sebenarnya. Kalau untuk sekarang masalah pekerjaan bertani itu sebenarnya udah mudah. Udah mudah ya. Udah mudah sangat. Cuma ya tadi kalau ngomong tentang itu, karena dulu background seorang petani emang berat, susah, makanya kenapa banyak orang tua dulu ngomong cari pekerjaan di kota, jadi polisi, tentara, dokter, guru dan sebagainya. Karena apa? Emang dulu waktu zaman dulu dari jadi petani itu emang susah, bro. Susah banget ya. Tadi alat-alatnya masih secara tradisional dan pakai tenaga. Beda kalau sekarang gitu. Tapi kalau dari Bro Budi sendiri pernah nggak diwejangi seperti itu sama orang tua? Kalau saya pribadi, orang tua itu nggak pernah BC, nggak pernah. Yang penting dulu itu disuruh ngaji sama sekolah yang benar gitu aja. Nanti untuk masalah ke depan rezeki itu sudah Allah yang ngatur. Karena itu orang ke depan rezeki itu sudah Allah yang ngatur. Karena itu orang ke depan rezeki itu sudah Allah yang ngatur. Karena itu orang dan kebetulan mungkin menikmati ya masa jadi petani itu sehingga sekarang masih menikmati petani gitu ya. Tapi ngomong-ngomong wejangan tadi, kalau menurut Bro sendiri setuju nggak dengan wejangan tadi? Untuk orang dulu yang berwejangan itu, kalau Bro setuju nggak dengan wejangan tadi itu? Kalau dulu ya, kalau melihat kondisi saat dulu ya setuju, Bro. Karena apa? Soalnya beliau yang ngomong gitu kan sudah merasakan beratnya menjadi seorang petani. Ya tadi kembali lagi karena dulu serba tradisional. Semua serba tradisional dan semua serba pakai tenaga, Bro. Beda kalau dengan sekarang. Kemungkinan kalau sekarang kemungkinan lebih mudah. Tapi kebanyakan kalau sekarang itu kayaknya, Bro ya. Para anak muda kan karena mungkin sudah kena mancat dari dulu ya. Mungkin kan sudah tani panas, petani gak enak, makanya ya kayaknya kalau sekarang itu banyak yang nggak suka, nggak mau gitu. Oh gitu ya. Nah, maka di podcast ini kita akan berusaha untuk membuka lah mata-mata mereka, membuka telinga-telinga mereka. Maksudnya kita sharing ilmu lah, sharing pengetahuan tentang petani, mudah-mudahan menginspirasi lah anak muda itu agar tidak memandang sebelah mata petani gitu. Karena kan ya benar kata Bro Mudin, banyak anak muda tuh yang alah petani ki apa gitu ya. Itu nggak bisa kita pungkiri. Mereka lebih berkhayal jadi polisi, jadi dokter, jadi pegawai, jadi apa gitu ya. Oke. Jadi kalau untuk zaman sekarang petani itu lebih mudah ya. Karena dimanjakan dengan pekerjaannya ya. Teknologinya. Untuk pekerjaannya. Ya betul. Untuk pekerjaannya itu lebih mudah karena tadi ada teknologi lebih Sebentar, ini ada yang menarik. Ketika saya mengatakan petani sekarang lebih mudah, Bro Budi seakan-akan menekankan untuk pekerjaannya. Iya, untuk pengerjaannya. Berarti ada bagian lainnya kayaknya dia nggak setuju kalau dikatakan mudah juga. Karena ketika saya bilang mudah, beliau langsung menekankan ini untuk pengerjaannya loh ya. Berarti ada bagian lain yang agak sulit ya. Ya lebih ke agak keluh kesahnya Nah ini ya. Sekarang kita buka ya fan-fannya aja dulu. Iya loh, kita emang fan apa adanya aja. Jadi kita tidak menutup-nutup apapun ya. Kira-kira apa Bro yang kurang keluh kesahnya? Kalau keluh kesahnya sih sebenarnya jadi seorang petani itu ya susah gampang. Susah gampangnya gimana? Gampangnya itu ya ketika kita jadi petani kita punya pasokan makanan pasti. Punya pasokan makanan. Ya, padi kan kita sudah tanam sendiri. Ya kan? Pasti kan sudah punya pasokan makanan sendiri, kita nggak perlu beli. Yang untuk susahnya itu sekarang itu gimana ya? Jadi petani itu susahnya apa? Susahnya dalam arti bukan pengerjaannya, susahnya itu satu, petani kan sekarang sudah biasa pakai pupuk ya. Nah sekarang itu kan fenomena sekarang kan pupuk itu kan mahal karena apa kan subsidi sekarang kan lagi dihapuskan ya untuk pupuk ya. Ada sebagian pupuk yang dihapuskan kan, akhirnya kan
memberatkan juga untuk petani. Karena apa? Kalau kita melihat kondisi saat ini, berapa tahun ke belakang itu kan petani itu kan susah bangetnya gini. Kita punya lahan kecil susah, punya lahan besar tambah susah. Punya lahan besar tambah susah. Iya. Kok bisa ya? Kok bisa lah ya? Kok bisa kenapa? Tadi karena itu mindsetnya kita para petani itu kan dari dulu kan memang sudah pakai pupuk, bro. Wah. Pupuk kimia ya. Sebenarnya kan pupuk ya lah. Iya. Nah, sekarang itu kan pupuk kan subsidinya kan sudah dikurangi, bukan Dikurangi. Dikurangi sehingga itu harga pupuk itu ada berapa harga pupuk yang mahal, sangat mahal. Nah, ketika kita punya lahan besar, kalau dulu itu suka, bro, kalau orang dulu, soalnya dulu itu pupuk murah, subsidi semua ya. Subsidi pupuk murah, hasil panen melimpah, harga mahal kalau dulu. Ya, maksudnya bukan mahal tapi sudah sangat untung lah. Kalau sekarang kan semakin lahan luas, semakin berat karena butuh pupuk banyak. Sekarang pupuk harga melambung, sekarang hama semakin banyak, ya kan? Terus harga setiap panen itu kecil, bro. Nggak seimbang itu susahnya. Itu ya. Dan mungkin saat ini mesti akan kembali lagi bahasa tadi. Lek golek penggawean itu akan terjadi. Lek golek penggawean iki gak bisa. Gitu ya, Anda melihat seperti itu kayaknya sekarang. Pasti ini. Sekarang akan muncul seperti itu. Karena itu susahnya jadi petani yaitu pupuk mahal. Mahal pun kalau ada barang, bro, kadang nggak ada barang. Sudah mahal nggak ada barang. Gitu. Untung-untung kalau panen. Kadang panen aja itu harga jualnya itu kanggo apa? Buat untuk seimbangi antara modal dan itu pokpek itu susah. Buat pokpek aja susah. Iya, susah. Pokpek itu apa ya? Imbang antara modal balik modal. Susah ya. Apalagi secara untungnya ya. Iya, apalagi kalau kita kena hama. Wah, tambah nggak dapat apa-apa, bro. Aja bro, minum dulu, bro. Ya, siap. Sekarang ini ya, sponsornya kopi hitam. Biar nggak ngantuk. Oh, kameramennya ngantuk, bro ya. Ya makanya ngopi dulu. Jadi teman-teman, ini pokoknya pertanyaannya urut-urut, pokoknya saya ingin mengupas tentang pertanian. Pokoknya yang ada di pikiran saya akan saya tanyakan ya. Jadi nikmati saja. Bro, saya mau tanya gini. Komentar aja, masa entah benar salah. Dulu tuh katanya tuh kan orang tuh bisa panen setahun sekali, tapi bisa cukup bahkan lebih-lebih. Nah sekarang ini itu kan panen berapa kali sekarang? 3 kali. Tapi katanya itu ya masih kurang, masih impor dari luar negeri. Itu bagaimana Anda sebagai seorang petani melihat fenomena seperti ini? Apakah itu benar atau salah atau gimana? Ya kalau kita ngomong sejarah yang dulu ya pastinya kita sebagai anak seorang petani pasti sudah diceritain lah ya. Dulu itu seperti ini. Memang bener pertanyaan dari Bersukan itu memang bener. Kalau petani dulu itu memang sangat istilahnya bener dalam 1 tahun cuma satu kali panen, tapi bisa buat makan setahun dan anak-anaknya banyak. Ya gitu ya. Karena apa dulu itu bener setahun makanan itu memang bro. Ya kita lihatlah dulu itu makanan kan serba ada kan. Ketika kita keluar di lingkungan ini kan semua bisa dimakan juga. Oh, alami gitu. Alami, bro, maksudnya gitu. Dan dulu kebutuhan juga kan belum banyak. Ya kan? Jadi lebih ke situ ya. Kenapa lebih ke bisa situ cukup juga. gitu. Nah, kebutuhan apa belum banyak, terus makan kan dulu kan seadanya juga. Dan dulu kan apa-apa belum mahal kayak. Seimbang walaupun kita bertani itu cuma 1 kali, cuma kebutuhan antar itu seimbang, bahkan lebih. Katanya mbah-mbah dulu seperti itu. Yang saya dengar seperti itu dulu itu. Seperti itu. Kalau sekarang nggak bisa ya gitu. Kalau sekarang kayaknya nggak bisa, bro. Kenapa? Kita bener bisa panen 3 kali, cuma tadi kebutuhan kan semakin banyak. Dan mohon maaf, harga sekarang ketika panen kan entah itu permainan dari pihak apa kita juga nggak tahu ya. Pokoknya kan ketika ketika panen itu
mesti hasil panennya kan anjlok bro. Apalagi kan logikanya ya, logika kan seharusnya seorang petani itu makmur loh bro, seharusnya kalau kita melihat kondisi saat ini. Kenapa? Karena semakin tahun kan tanah itu kan berkurang, ya enggak? Tanah kan berkurang karena banyak pembangunan. Ya, terus apa punya sama petani sendiri? Secara otomatis kan berarti petani kan bro, berkurang toh. Ya. Orang bertani berkurang, lahan berkurang kan seharusnya kan hasil tani kan kurang juga, seharusnya kan mahal. Oh gitu. Oh iya kan? Iya. Logikanya seperti itu. Harusnya seperti itu harusnya. Seperti itu kan, semakin petani kurang kan semakin barang semakin dicari, iya. Seharusnya kan mahal, tapi kan kenyataan kan enggak. Kalau dulu lahan masih banyak, petani juga istilahnya mampu mencukupi dalam setahun ya toh. Tapi sekarang lahan pertanian itu semakin sedikit, tapi kenapa pertaniannya tambah kurang makmur. Ya ini Bro Eka mau tanya, silakan kalau mau tanya. Ya bro, saya mau tanya terkait dengan pupuk ya bro. Petani kan pupuk kimia makanya ya kan. Dan sekarang kondisi pupuk kimia sedang mahal. Kenapa kok nggak beralih bikin pupuk sendiri, yaitu pupuk organik? Jadi biar lebih hasilnya maksimal tanpa bahan kimia gitu mas. Jadi organik nyel bahasanya apa? Murni organik tanpa kimia itu gimana bro? Ditanggapinya. Terima kasih bro ya atas pertanyaan. Gini bro, kalau kita ngomong pupuk kimia dan pupuk organik itu kan bertentangan, ya kan? Itu sangat bertentangan loh bro. Ya kan? Kenapa? Organik itu kan berarti kita kan alami. Ya. Kimia kan otomatis kan olahan. Itu untuk mempercepat lah dalam pertumbuhan, terus dalam hasil itu kan untuk mempercepat dan memperbanyak hasil. Kalau organik itu kan dia agak lama. Ya. Pasti kan bertentangan. Ya, sekarang gini, kita melihat kondisi saat ini para petani ya. Kan sudah banyak yang pakai dari dulu kan kimia. Kenapa kalau kita melihat sejarah kan, kenapa kok sejarahnya kok ada pupuk kimia ya tadi untuk mempercepat hasil panennya para petani dulu. Ya. Nah kalau sekarang kalau kita ngomong kok kembali ke organik lagi, ya namanya organik sama kimia itu kan bertentangan bro. Kalau kita nggak melalui nol dari nol lagi ya susah. Kenapa susahnya? Gini. Kalau kita contoh saya pribadi, saya punya lahan, otomatis sekeliling saya kan juga punya lahan kan dari petani-petani lain. Saya pakai organik, yang lain enggak. Nanti yang dimakan hama yang mana? Yang nggak tahu. Organik. Yang pasti organik bro. Oh, gitu. Iya, kenapa organik kan nggak ada musuhnya dari kayak kimia kan otomatis deh obat iki kanggo hama iki. Lah organik kan kene gak. Kira pakai alami otomatis yang coro hama iki apa rene kan guys kita kira kan organik. Nah itu loh susahnya. Kalau kita kemungkinan serentak semua gitu pakai ya. organik, insya Allah bisa kok. Tapi kalau kondisi saat ini nggak bisa kayak. Iya. Karena semua mindset orang sekarang, apalagi mohon maaf, petani sekarang itu masih kebanyakan orang-orang yang dulu. Kalau seumuran kita itu kayaknya jarang sudah jadi petani, itu jarang, kecuali emang beliaunya dari dulu emang petani dan mohon maaf mungkin sekolahnya enggak sekolah lagi, itu seumuran kita masih ada yang jadi petani seperti itu petaninya gitu. Nah, gitu kalau kita ngomong organik dan kimia bro. Kalau kita semuanya enggak serentak, yang organik yang kalah. Oh gitu ya. Iya, organik kalah, nanti dia diserang sama hama-hama tadi. Gitu. Kalau kita mau merubah ke organik ya kita harus serentak semua. Dan kalau kita mau mulai itu pasti butuh 1, 2, 3 tahun sampai 5 tahun untuk dapat hasil yang banyak lagi. Karena gitu kita ya? mulai dari nol lagi. Jadi seandainya semua orang sepakat organik lagi, ya kita itu ya awal masih sedikit dulu. Iya. Oh, kita nggak bisa langsung break 1 tahun itu panen dengan begini, nggak bisa. Soalnya apa? Nanti kan hama tetap banyak. Penyesuaian lagi. Terus kenapa kalau organik kan berarti musuhnya kudu alami juga. Kayak nanti contoh hama tikus, otomatis kan kudu ada musuh alaminya kan ular. Oh gitu ya. Musuh alami kan seperti itu, ular. Nanti kalau ada belalang, musuh alaminya kan harus ada katak. Nah sekarang ular katak kan nggak ada dan diburu. Oh berarti kalau kita pakai organik itu ya kita harus ada musuhnya harus alami. memelihara
tadi tuh Iya harus ada alami gitu. Kalau kita nggak pakai gitu ya nggak bisa ya. tuh bro. Disemprot pakai kimia nggak bisa ya? Ya berarti ya pakai kimia. Ujung-ujungnya kimia Kalau lagi kita semua emang ya. pakai organik ya musuhnya ya harus alami juga. Oh, gitu. Kalau hama tikus berarti musuhnya kan harus ada ular, harus ada burung Berulang. atau ulang Iya. gitu. Kalau Oh, hamanya oke. belalang ya harus ada katak yang makan belalang. Tapi pernah nggak bro, kita pesawat tuh pakai cara seperti pernah nggak? Makanya di Indonesia atau mungkin di daerah jenengan pernah nggak diceritani mbah-mbah dulu bisa ngene lek gak usah nganggo kimia yang nganggo ulang pernah nggak? Ya anu bro, ya memang dari dulu emang sebenarnya ya seperti itu, nggak Dulu pakai mah seperti itu kimia. gitu ya. Kenapa pakai kimia? Karena dulu panen kita itu sedikit, nggak memenuhi untuk kebutuhan negara. Akhirnya Oh, gitu. gimana pemerintah akhirnya gimana ini untuk satu mempercepat pertumbuhan dan dari panen ya akhirnya kita itu pakai percepat kimia. Jadi awal ceritanya seperti itu ya. Itu. Jadi dulu itu masih organik, kemudian negara itu menganggap kurang. Pasokan Oh. makanan untuk negara kita itu kurang. Akhirnya gimana Karena ya dipercepat dengan dipercepat. kimia. Dan itu kan kita melihat dari negara-negara yang tetangga yang pertaniannya sudah maju ternyata ya pakai pupuk itu Kimia. akhirnya dimasukkan ke negara kita dicoba dan sampai saat ini sejarahnya seperti itu bro. Kalau kita mau ngilangi kimia ya emang harus susah ya harus nol lagi. Dari awal ya. Dan harus bersabar sampai beberapa tahun Iya ya. no, kita kan berarti menciptakan semuanya untuk alami dulu. Iya. Ular harus ada, kata harus ada dan semuanya itu harus Itu yang ada susah juga. bro ya itu. Iya susah. Kenapa kok sekarang kan dengar-dengar katanya subsidi kurangi itu kan biar ke organik. Ya susah gitu loh. Ya susah kok. Kenapa yang dihilangkan kan kok untuk rakyat kecil gitu loh. Kita itu sudah susah kenapa kok yang dihilangkan itu dulu. Seharusnya walaupun contoh ya sebenarnya rakyat itu apalagi profesi petani itu sangat mudah kok. Contoh seandainya sampai jadi pemimpin ya, itu untuk mendapatkan hati rakyat itu sebenarnya mudah. Rakyat itu nggak usah dipersulit, gampang sampai nyalon lagi pasti jadi. Gampang, hasilnya seperti itu aja. Rakyat itu nggak usah dipersulit, terus gampang. Gitu. Oh, iya. Nggak usah berumur rakyat itu paling apa sih kebutuhannya? Di petani paling ya butuh pupuk mengdok. Kok pas panen, regane gak larang-larang, paling gak ya standar untuk dede wis seneng ngono. Dan sekarang belum ya. Sekarang belum kayaknya kalau mulai sekarang kan pupuk sekarang sudah mahal, sangat Sulit. mahal. Kadang satu sak itu ada 500.000. Padahal kan nanti panen kadang 1 kilo cuma 3.500. Itu bro. Makanya ini menjawab pertanyaan saya tuh punya temen tuh yang dia tuh gini bro, dia tuh senantiasa modalin orang tuanya untuk di sawah. Jadi teman saya tuh ya kerja di luar negeri gitu ya, dia modalin orang tuanya tuh untuk sawah tapi nggak pernah ada hasilnya bro. Jadi hanya modalin untuk sawah tapi ya nggak ada hasilnya. Maksudnya tuh kalau hitungan saya tuh ya harusnya ketika modalin 1 juta ya, harusnya ketika panen kan dapat untung 1.500.000 lah, jadi 1 juta modal 500 untung. Tapi ini enggak, ya nggak ada untungnya, nggak ada hasilnya, bahkan malah rugi. Malah rugi kan? Ya mungkin ini terjawab. Jadi ya seperti itu ya. Ya. Modalnya banyak, ya pupuk, ya tenaga, ya apa, tapi ketika panen anjlok. Wah, Itu kebanyakan seperti itu bro. sudah berapa tahun bro seperti itu bro? Ya sudah tahun-tahun kebelakangan ini lah bro. 5 tahun? Ya kayaknya seperti 10 itu. tahun? Ya enggak tahu jangan. Itu, Oh, gitu ya. sangat berpengaruh menolong. Di negara kita kan musimnya kan 2 musim, penghujan dan kemarau kan ya. Oh iya. Kita penghujan dan kemarau. Kalau padi itu kan cocoknya di musim penghujan kan, sebelum ada desel air. Wah. Kalau ke tanah itu cocoknya di kemarau bro. Oh. Kalau gitu ya. kacang tanah itu kebanyakan air malah nggak baik. Tuh, makanya kenapa kacang kok bisa Iya. sekali itu karena kita ngambil waktu musim kemarau. Ya. Oh iya. Jadi ya itulah kuasanya Allah ya. Ya, Jadi betul. dibikin seperti itu akan enggak. Nanti kalau kacang tanah terus kita makan apa? Makan apa kita nanti? Oh gitu ya. Nah, Iya. Ya bro Eko silakan. Ya, bro ini ya saya mau
apa ya, istilah kayak sejenis sharing ya terkait Ya, dengan betul. dana desa. Jadi dana desa, perpaduan antara dana desa dengan pertanian. Nah, ini umpamanya misalkan dari desa setempat itu mendukung program petani ya. Jadi misalnya kita kumpulin seluruh apa ya, kelompok tani lah istilahnya, kita kumpulin langsung kita bikin apa namanya sebuah pupuk organik. Jadi intinya semua misalkan desa Karangsono ini misalkan semua harus pakai pupuk organik dengan apa, dukungan dengan apa dari desa itu kira-kira bisa nggak berhasil untuk tingkat keberhasilannya. Misalkan mau kompak, berarti istilahnya apa, desa itu, pemerintah desa itu turun